Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, sebagaimana salah satu tujuan dari dibuatnya channel ini ya, selain dalam upaya untuk memberikan kontribusi dalam soal penguatan akidah muslim, kemudian membentengi pemurtatan, juga salah satu tujuan dibuatnya channel ini adalah memberikan edukasi hukum ya, entah itu hukum positif negara maupun hukum-hukum dalam hukum Islam ya. Jadi kita coba memberikan satu bagian edukasi terhadap materi-materi baik hukum negara maupun hukum Islam begitu. Dan teman-teman sekalian, kalau beberapa waktu yang lalu pernah kita dengar ya, pasca adanya penetapan memberikan izin pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya, itu ada beberapa orang ya, ada 4 orang yang kemudian menggugat penetapan tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan sesuai dengan jadwal persidangan kemarin ya, pada tanggal 13 Juli 2022 digelar sidang perdana gugatan terhadap putusan atau penetapan izin pernikahan beda agama ya. Kemarin ternyata sudah digelar sidangnya. Teman-teman sekalian, sebagaimana berita terdahulu atau informasi terdahulu ya, 4 orang santri itu melalui kuasa hukumnya Sutanto Wijaya dan Muhammad Yusuf kalau tidak salah, itu menggugat beberapa pihak. Yang pertama itu hakim yang membuat penetapan atau putusan yang memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama. Yang kedua kalau tidak salah itu Dispenduk Capil Kota Surabaya. Yang ketiga itu kalau tidak salah dari pihak PGI. Yang keempat itu dari Ponpesnya Gus Baha ya, yang dianggap juga turut dalam persoalan tersebut. Teman-teman sekalian, berdasarkan berita yang ada ya di Detik.com ya, kemarin sudah digelar sidang perdana yang berlangsung singkat ya, karena dari salah satu tergugat yaitu Dispenduk Capil itu belum melengkapi surat tugas dari dinasnya ya. Jadi kalau perseorangan atau individual itu kalau diwakili oleh orang lain itu harus bentuknya surat kuasa ya, dari advokat profesional begitu. Tetapi kalau dari sebuah badan hukum, lembaga atau badan pemerintahan begitu, bentuknya bukan surat kuasa tetapi surat tugas. Dan kemarin biasa kalau sidang perdana itu masih pemeriksaan identitas ya, dan kemarin dari pihak Dispenduk Capil Kota Surabaya belum melengkapi surat tugas. Tetapi yang tidak bisa kita lihat dari pemberitaan yang ada ya, apakah hakim sebagai tergugat kemarin hadir atau tidak, itu tidak bisa kita lihat ya. Kemudian apakah dari pihak PGI atau dari Ponpesnya Gus Baha itu hadir dalam persidangan atau tidak, juga tidak ada beritanya. Cuman kalau aku membaca berita yang ada ya, setelah kemarin digelar singkat, sidang ditunda sampai tanggal 10 Agustus 2022. Kalau melihat lamanya penundaan itu, kemungkinan dari Ponpesnya Gus Baha atau dari pihak PGI itu belum hadir ya, makanya panggilannya itu lama begitu. Karena kalau dari Ponpes Gus Baha tentu berbeda daerah ya, itu istilahnya kalau kalau dalam persidangan itu ya diri jari lah. Jadi ada pemanggilan, nanti dipanggil melalui PN setempat ya. Kalau memang
posisinya Gus Ba di Sarang, ya nanti PN terdekat sana yang memanggilnya dari panggilan dari PN Surabaya. Jadi dilijeran lah istilahnya begitu. Jadi panggilan PN Surabaya disampaikan melalui PN setempat di mana keberadaan tergugat itu berada begitu. Jadi intinya kalau aku lihat panggilannya belum nyampe ya, makanya di pemberitaan kemarin itu kuasa hukum dari para penggugat itu menyampaikan bahwa panggilannya belum patut atau belum sah begitu. Teman-teman sekalian, dalam wawancaranya kuasa hukum para penggugat Sutanto Wijaya dan Muhammad Yusuf berharap publik memberikan dukungan ya, seperti MUI, PBNU, PP Muhammadiyah diharapkan bisa menjadi ahli dalam persidangan ke depan begitu. Cuman sekali lagi teman-teman ya, dengan tetap memberikan apresiasi terhadap perjuangan dari para penggugat ya untuk meminta pembatalan putusan pemberian izin perkawinan beda agama ya, tetap saya berikan apresiasi ya. Cuman sekali lagi sebagaimana analisaku terdahulu, menurutku nanti ujungnya gugatan ini tidak dapat diterima. Jadi bukan soal ditolak atau dikabulkan, tetapi nanti menurutku gugatan tidak dapat diterima sebagaimana analisaku terdahulu, karena beberapa hal ya. Yang pertama, para penggugat ini menurutku tidak mempunyai kepentingan hukum ya, tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing terhadap persoalan atau penetapan yang pernah dikeluarkan oleh PN Surabaya. Tidak ada hubungannya begitu. Yang kedua, hakim itu tidak bisa digugat saat dia membuat putusan. Tidak bisa digugat. Karena sebagaimana kita ketahui ya, koreksi atau pembatalan terhadap putusan hakim itu hanya bisa dilakukan oleh peradilan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, sebuah penetapan itu tidak ada upaya hukum yang lainnya ya, itu bersifat final, tingkat pertama dan terakhir begitu. Jadi teman-teman, tetap aku memberikan apresiasi kepada para penggugat ini. Cuman sekali lagi menurut analisaku ini nanti ujungnya gugatan tidak dapat diterima. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.